Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan hari ini bertepatan kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mari sebelum kita lebih jauh memuji Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, oleh karena kasih anugerah-Mu, Tuhan boleh pertemukan kami hari ini di dalam ibadah secara online. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat suara kita agungkan Raja di atas segala raja. Dialah anak domba Allah yang telah mati bagi kita. Anugerahnya diberikan bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita angkat. Sekarang telah tiba. Katakan keselamatan Dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan lagi semuanya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara kita. Katakan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, Amin, haleluya. dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan lebih suka katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian saudara. oleh kesaksian kita, Sama-sama. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan lebih keras katakan. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita. oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak. oleh Katakan oleh darah anak. oleh darah anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan buat kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau rela mati bagi kami. Kau berikan tubuh-Mu dan darah-Mu menyelamatkan kami.
Mari saudaraku, bersyukur pada Tuhan. Syukur atas kuasa salib-Mu. Yesus rela mati bagiku. Setiap waktu ku diubah serupa dengan-Mu. Kuasa-Mu sanggup pulihkanku. Naikkan syukur. Syukur atas kuasa salib-Mu. Yesus rela mati bagiku. Setiap waktu ku diubah serupa dengan-Mu. Kuasa-Mu sanggup pulihkanku. Ku terpesona dan memberi syukur. Kau selamatkanku dengan darah-Mu. Ku terpesona dan memuji-Mu atas kuasa salib-Mu. Naikkan syukur. Katakan syukur atas kuasa salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus rela mati bagiku. Setiap waktu ku diubah serupa dengan-Mu. Kuasa-Mu sanggup pulihkanku. Oh, ku terpesona dan memberi syukur. Kau selamatkanku dengan darah-Mu. Ku terpesona dan memuji-Mu atas kuasa salib-Mu, ya Tuhan. Ku terpesona dan memberi syukur. Kau selamatkanku dengan darah-Mu. Ku terpesona dan memuji-Mu atas kuasa salib-Mu, atas kuasa salib-Mu, atas kuasa salib. Kami bersyukur Tuhan atas kuasa salib-Mu. Naikkan syukur-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas kuasa salib-Mu. Kami bersyukur Haleluya. buat kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu memberikan Kami kehidupan. Salib-Mu memberiku kesembuhan. Kami bersyukur. Salib-Mu memberikanku kemenangan. Haleluya. Kamu yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, bersyukur dalam ibadah perayaan Jumat Agung ini kami yakin dimanapun jemaat-Mu berada, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir, dan ketika Engkau hadir yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, kelepasan, kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus urapi kami semua mengerti firman-Mu Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami semua. Kami berdoa menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan,
Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu boleh menjumpai Bapak Ibu kembali. Damai sejahtera Tuhan atas kita semua kiranya. Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun, penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan khotbah dengan judul All About God. Semua tentang Tuhan. Saya ajak kita buka Markus 14 ayat 36 dan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kutipan ayat ini diambil dari satu perikop bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di Taman Getsemani ketika sebelum Yesus ditangkap. Ya, Yesus mengajak murid-muridnya, bahkan 3 muridnya yang dekat dengan dia, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus untuk bersama-sama berdoa dengannya. Tetapi murid-muridnya tertidur. Dan di situ dikatakan bagaimana Tuhan Yesus dalam keadaan ketakutan. Bahkan ada satu kata dikatakan, satu kalimat, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus mengalami yang namanya hematohidrosis. Keringatnya bercampur dengan darah keluar melalui kelenjar keringatnya, dan ini menandakan satu keadaan stres yang tinggi, ketakutan yang sangat. Malahan dikatakan tadi kan seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus yang Maha Tahu, dia adalah Allah, tentu dia tahu bagaimana dia akan ditangkap dan dia harus menyerahkan dirinya. Dia harus disiksa, dia harus memikul salib, tangan kakinya dipaku, dan dia mengalami seluruh penderitaan itu. Tentu apabila kita pun di posisi ini, pasti kita sangat ketakutan. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? 3 kali dia berdoa, dia menyampaikan doa yang sama katanya. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku atau janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sebuah pergumulan yang luar biasa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Oleh karenanya pagi hari ini kita ambil perkataan Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah dan dia yang waktu itu adalah manusia, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Yesus sendiri mengutamakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita kehendaki. Jadi poin yang pertama adalah bukan apa yang kita kehendaki. Tuhan Yesus sudah mengajar kita bagaimana dia juga menyerahkan dirinya, menyerahkan semua keberadaannya, bahkan harapannya pun dia serahkan kepada Tuhan. Dia yang sanggup membangkitkan yang lumpuh, menyembuhkan yang buta, yang bisu. Dia sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan mungkin waktu itu pun kalau dia mau pasti bisa. Dia lalukan semuanya dan dia batal menyelamatkan kita. Bisa, tetapi tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Janganlah kehendakku yang jadi, Tuhan Yesus katakan, tapi kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Buat apa? Buat saudara dan saya. Untuk apa? Menebus segala dosa kita. Kalau waktu itu Tuhan Yesus tidak menyerahkan keinginannya kepada Bapa, kita tidak akan diselamatkan. Mungkin kita tidak ada hari ini. Mungkin kita hidup dengan berantakan hari-hari ini di dalam dosa dan menantikan hukuman kekal, maut, ya. Dan kita perhatikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak sedikit manusia hari-hari ini hidup dari mulai kecil sampai dewasa lanjut usia, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Apa yang dikejar? Apa yang paling dicari? Uang. Yang paling dicari apa? Pendapatan. Yang paling dicari apa? Kebanggaan, ambisi, pencapaian. Itu yang paling dikejar oleh manusia. Keinginan pribadinya. Apakah itu semua kehendak Tuhan? Nanti kita lihat berikutnya ya. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-7 berkata, kita baca sama-sama, segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Manusia mengejar apa yang bisa dinikmatinya untuk mulutnya, tapi dia tidak puas juga. Selalu merasa kurang. 1 Yohanes 2 ayat 15-16 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia menawarkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan sayangnya manusia bukan mengejar apa yang Bapa kehendaki, tetapi apa yang ku kehendaki, apa yang kita kehendaki. Yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Memuaskan mulut, memuaskan perut, ya, memberikan sebuah prestise, kebanggaan, keangkuhan hidup, ya. Memberikan juga sebuah pencapaian yang hebat, ya, kepemilikan kita, kekayaan itu yang dikejar oleh manusia hari-hari ini. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya terlibat dalam money game, robot trading. Ya, saya mendengar beberapa info, tidak sedikit anak-anak Tuhan kena rugi miliaran bahkan. Karena apa? Ingin mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Dengan cara yang mudah, yang cepat. Salah, saudara. Ya, saya mengajak Bapak Ibu di rumah, kalau mungkin hari-hari ini sedang terlibat dengan robot trading atau money game yang serupa itu, tinggalkan sebelum kau terlambat. Bukan soal rugi harta mungkin masih bisa dicari, tapi kita akan kehilangan arah, kehilangan fokus. Hidup kita akan lebih berfokus kepada harta, kepada keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, ketimbang kepada kehendak Tuhan. Ya, Pengkhotbah 2 ayat 22-23 saya ajak kita baca. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripayah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Coba perhatikan baik-baik ayat yang baru saja kita baca. Manusia mengejar terus semua pendapatan, pencapaian, kekayaan, kemewahan semua. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam dikejar semua. Hidupnya penuh dengan kesedihan, susah hati, tidur pun gak nyenyak saudara. Mikirin besok turun gak ya sahamnya, bagaimana ini besok apakah masih dapat untung besar, apakah besok masih dapat kekayaan lebih lagi. Wah, yang dipikirkan seperti itu. Bahkan tidak sedikit orang yang sebenarnya kaya raya, tapi karena dia mulai mendapat kekurangan atau berkurang penghasilannya, mulai khawatir dengan hidupnya dan tidak sedikit yang menjadi stres. Ya, sekali lagi saya juga mau katakan, bekerja memenuhi kebutuhan hidup itu harus. Karena firman Allah pun berkata, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Tetapi tidak untuk memenuhi keinginan, ambisi. Hidup ini sederhana saudara. Tetapi yang rumit adalah keinginan kita. Nafsu kita yang kita kejar hari lepas hari. Dan ini yang membuat manusia menjadi berduka, bersusah, ya tidak tenang, tidak tentram dan lain-lain. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadar seringkali, saudara, dunia yang menawarkan kesempatan demi kesempatan untuk orang menjadi berhasil dalam pemenuhan kehidupannya. Ada yang berkata juga kepada saya, uang memang bukan segalanya Pak, tetapi segalanya membutuhkan uang, memerlukan uang. Saya mau katakan benar, tetapi yang membedakan apa? Hati kita. Fokus kita jangan kepada uang, jangan kepada kekayaan, tetapi kepada Tuhan. Ya, cinta akan uang ini yang membuat manusia jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam jerat berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan. Tuhan Yesus menyerahkan keinginan kepada Tuhan. Dia fokus kepada Bapa, apa yang menjadi rencana Bapa, itu yang dia lakukan. Bandingkan bagaimana dengan Yudas
yang malah menjual Tuhan Yesus. Bandingkan Yudas yang selalu mencari keuntungan, ketika dia mengikuti Yesus menjadi bendahara, dia pun mencuri uang dari yang dia pegangnya. Dan ketika akhirnya pun dia menjual Tuhan Yesus. Dan semua itu mencelakakan dia kan? Sebagaimana kita tahu akhirnya dia membunuh dirinya. Nah saudara yang kasih Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biar waktu yang kita masih punya, hidup yang kita punyai, nafas yang masih dapat dari Tuhan, kita pergunakan untuk mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau mungkin ada yang terlibat dengan money game, robot trading, berhentilah sebelum terlambat. Jangan sampai hati kita dicuri sama iblis, akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Suruh ibadah, diajak berdoa, susahnya luar biasa. Tapi kalau diiming-imingi uang, semangat bahkan nafsunya luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya. Yang kedua poinnya adalah kehendak Allah yang jadi. Bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Saudara kasih Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 38-39. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Dengan kata lain, Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menyelamatkan Bapak dan Ibu semua yang ada di rumah. Untuk kita semua, yang Tuhan mau adalah untuk keselamatan jiwa kita. Supaya tidak ada satupun dari kita yang binasa, melainkan beroleh kebangkitan hidup dari antara orang mati, dan boleh bersama-sama dalam kekekalan bersama Bapa. Itu yang Tuhan kehendaki. Oleh karenanya kita pun harus sadar, bukan kehendak kita yang jadi di dunia ini untuk memuaskan daging, nafsu kita, tetapi supaya kita mengalami keselamatan. Bapak tidak meng-create kita untuk menikmati kekayaan, kemewahan. Bapak tidak menginginkan, atau Tuhan Yesus juga tidak menginginkan supaya kita menikmati semua nikmat dunia ini. Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah keselamatan jiwa kita. Bagaimana kita boleh hidup kekal bersama Dia. Pengorbanan Tuhan Yesus buat kita sungguh nyata. Dan Dia membayar kita bukan dengan emas perak permata, tetapi Dia membayar kita dengan tubuh dan darahnya sendiri. Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita mungkin hari-hari ini terhilang, menjauh dari Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung ini saya mengajak Bapak Ibu dengan rendah hati, ayo kita sama-sama kembali kepada Tuhan. Lebih baik, mungkin kita lebih banyak, kita berpikir sudah terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat Bapak Ibu. Kita serahkan hidup kita mulai pagi ini, hari ini, saat ini kepada Tuhan. Karena Yesus datang mencari dan mau menyelamatkan yang terhilang. Untuk kita semua yang terhilang. Titus 3 ayat 3-7 berkata, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ayo Bapak Ibu, mungkin kita hidup dalam masa jahiliyat ya, masa yang tidak baik, mungkin kita hidup dalam kehilangan, dalam kejahatan, dalam semua nafsu dunia ini. Hari ini Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua yang terhilang. Datang kembali kepada Tuhan, belum terlambat, atau mungkin lebih baik terlambat daripada tidak. Ayo kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayo, Tuhan sabar sama kita. Dia masih berikan waktunya buat kita semua untuk berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan. Hari inilah kalau engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Ingat, Dia menebus kita bukan dengan cara yang mudah. Bahkan seperti mau mati rasanya. Tetapi Dia tetap lakukan buat kita karena Dia mengasihi kita. Supaya kehendak Bapa jadi. Supaya kita semua boleh menerima keselamatan. Ya, Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga kita kemudian akan mengerti apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kita mengerti akan kehendak Allah ini dengan tepat. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu mau? Ayo, pagi hari ini saya mau katakan hidup kita ini bukan tentang kita. All about God. Semua tentang Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi. Tuhan Yesus sudah mengajar kita. Sebagai manusia, Dia datang ke dunia, menyelamatkan kita, mati di kayu salib. Dan Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dengan jelas, Dia mengutamakan kehendak Bapa di atas kehendak Dia. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari dalam ibadah Jumat Agung ini kita datang kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Karena Tuhan merindukan kita. Tuhan mau kita kembali untuk lebih fokus kepada keinginannya, rencananya, yaitu keselamatan bagi kita semua. Bukan kekayaan, bukan pendapatan, bukan pencapaian, bukan keberhasilan dunia, tetapi keselamatan kekal yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa semua dalam hidup ini adalah tentang Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, rela menanggung semua penderitaan, kakinya yang berlubang paku, tangan yang berlubang paku, lambung yang tertusuk, kepala dimahkotai duri, bahkan ludah dan pukulan Dia terimanya. Semua Dia terima karena kasih-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan sudah jelas mengajar kami supaya kami pun sama, menyerahkan hidup kami lebih lagi kepada Tuhan, mengarahkan hati kami kepada rencana Tuhan, yaitu keselamatan. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu demi menyelamatkan kami yang berdosa. Dosa kami diampuni supaya kami beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Dan biarlah kami yang hidup ini tidak mengabaikan, tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Tidak menyia-nyiakan tubuh dan darahnya yang terpaku dan tercurah di kayu salib. Karena Tuhan menghendaki keselamatan, bukan kekayaan, bukan keberhasilan, bukan kemewahan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang baik, yang terus terarah hanya kepadamu Tuhan. Dan biar dalam seluruh hidup kami boleh semakin mengenal, semakin dewasa dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan hidup kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Hamba-Mu selesai berbicara, firman-Mu termeterai dalam hati kami, Roh Kudus terus berkata-kata, membawa kami untuk lebih dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita juga boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan roti dan anggur, boleh juga crackers atau teh, sirup dan serupanya. Kita akan bersama-sama menerima perjamuan pada pagi hari ini. Dan kita percaya melalui perjamuan ini kita dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini kita bersama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh ada saat ini. Kami boleh menerima pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus.
Bagaimana kami juga boleh mengingat kembali dengan sungguh tubuh dan darah Kristus yang sudah terpaku tercurah di kayu salib bagi kami. Kami mau menerima roti dan anggur ini dengan cara yang benar. Ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan kami dari segala dosa kesalahan baik dengan pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Supaya kami sungguh layak menerima berkat anugerah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap menerima perjamuan ini. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dengan sungguh percaya menerima pengorbanan Kristus di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kekasih, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sambil sungguh menerima darah Kristus yang mengalir dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini tubuh dan darahnya kita terima, kita dipersekutukan di dalam Tuhan dan satu dengan yang lain di dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur dari hati kita terdalam. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar, maka Engkau rela menyerahkan Yesus anak-Mu yang tunggal bagi kami. Dan Yesus terima kasih oleh karena ketaatan-Mu kepada Bapa, oleh karena Engkau sendiri berkata bukan kehendak-Mu yang jadi tetapi kehendak Bapa lah yang jadi, yaitu keselamatan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau rela sudah mati di kayu salib, terpaku, darah-Mu tercurah bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sadar semua Engkau kerjakan karena kasih-Mu yang besar, bukan karena perbuatan baik kami diselamatkan, tetapi karena karunia-Mu. Pemberian dari Engkau, anugerah ini kami boleh terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami dipersekutukan dengan Engkau. Kau ada di dalam kami, bahkan Roh-Mu yang kudus itu ada terus dalam kami, bersama kami, menguatkan, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami pun dipersatukan dengan seluruh gereja Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, di seluruh muka bumi ini. Kami adalah satu tubuh di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih, kami percaya juga kami sudah menerima segala berkat anugerah yang sudah Tuhan limpahkan. Bersama-sama dengan penyelamatan yang Kau kerjakan. Yang lemah sudah mendapat kekuatan yang baru. Yang terikat mendapat kelepasan. Yang berbeban berat mendapat kelegaan. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bahkan kami boleh mendapatkan kelimpahan dalam hidup ini. Hidup kami dicukupkan. Bahkan makanan yang kami perlukan Tuhan penuhi. Bahkan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Jadikan kami gereja-Mu, umat-Mu Tuhan menjadi kesaksian kemana kami pergi. Sehingga nama Yesus boleh ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan, kami menyerahkan juga gereja-Mu, jemaat-Mu, baik jemaat induk Jalan Merak maupun cabang dan ranting, opa oma, bayi-bayi dalam kandungan, semua jemaat-Mu boleh Tuhan lindungi, jagai, peliharakan senantiasa. Beri kami kekuatan senantiasa Tuhan, beri kami terus pengharapan, dan terlebih beri kami hati yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kami terus mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia juga. Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham.
Berikan tuntunanmu, hikmatmu, rohmu terus melingkupi. Sehingga pengurapan Allah menyertai hamba-Mu ini bersama dengan seluruh keluarga, bahkan bersama dengan seluruh staf BPP. Berikan kesehatian untuk bersama membawa Gereja Betel Indonesia menjadi berkat. Berkat-Mu juga Tuhan, tuntunan-Mu atas seluruh pejabat Gereja Betel Indonesia dimanapun berada. Di 5 benua, 27 negara, kami yakin Tuhan Engkau yang akan terus menuntun kami. Bahkan kuasa-Mu dinyatakan hari lepas hari. Dan seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia pun boleh mengalami pendewasaan. Hati yang semakin mencintai Tuhan. Hati yang semakin mengarahkan kepada kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi pemerintahan kami Tuhan. Bapak Presiden kami Joko Widodo bersama dengan wakil para menteri TNI Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah. Seluruh Tuhan pemerintahan ini berikan roh yang takut akan Allah. Penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Biar keputusan ketetapan Tuhanlah yang terjadi atas bangsa ini. Curahkan hujan keselamatan, pertobatan atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh hidup dalam sejahtera, dalam damai dengan Tuhan. Bogor boleh menjadi kota Shalom, kota yang penuh dengan otoritas damai dan sejahtera dari Tuhan. Berkat-Mu atas kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa kami dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, gereja kami, dalam keluarga kami, dalam kota, bangsa, bahkan atas dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sediakan, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, keberhasilan menjadi bagianmu. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.